nama Tuhan, pada hari ini kita akan beribadah sekolah minggu. Sebelumnya perkenalkan dengan saya Kaniken, Saya Kak Berta. Saya Kak Dolfi. kita akan memuji mempermuliakan nama Tuhan dalam ibadah sekolah minggu. Nah, sebelum kita beribadah, mari kita berdoa. Dan Kak Berta akan berdoa untuk memulaikan ibadah sekolah minggu. Adik-adik semua, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa. Taruh tangan di depan, lalu kita tutup mata. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk kesempatan bagi kami anak-anak-Mu untuk kami bersekolah minggu pada hari ini. Kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami ya Tuhan, kiranya Engkau pimpin dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Kak Berta. Ya, adik-adik semua, kita akan bernyanyi memuji nama Tuhan. Sebelumnya kakak ajak kita semua untuk berdiri. Mari kita bernyanyi, dalamnya hatiku jadikanlah. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar terus. Ya Yesus, berikanlah padaku sukacita, sukacita. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar terus. Ya Yesus, berikanlah padaku sukacita, sukacita. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Tepuk tangan Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Semua masih semangat untuk memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Katakan amin. Amin. Kita akan bernyanyi, Aku Anak Raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Hai adik-adik semuanya, selamat hari Minggu. Jumpa lagi hari ini dengan Kak Sela. Kak Sela tahu adik-adik tadi pasti sudah menyanyi dengan baik, menyanyi dengan semangat di rumah. Sekarang adik-adik semuanya boleh duduk. Adik-adik boleh duduk dan kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan pada hari ini. Siapa di sini yang semangat untuk mendengar cerita firman Tuhan? Boleh angkat tangannya di rumah. Yeay. Kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik dengar baik-baik. Siap Alkitabnya?
sebelum kita dengar cerita firman, adik-adik siap Alkitabnya masing-masing? Dan duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Oke, Kak Sela mau tanya, siapa di sini yang sudah pernah dengar dan tahu kisah Yunus? Siapa di sini? Ada yang bisa angkat tangan? Kak Sela tidak bisa lihat, tapi angkat tangan saja di rumah. Siapa yang sudah pernah dengar cerita Yunus? Yeay, Kak Sela sudah pernah dengar? Boleh angkat tangannya. Ya, hari ini Kak Sela tidak mau cerita tentang kisah Yunus, tapi kita mau belajar dari sebuah bangsa yang Tuhan suruh Yunus datang ke bangsa itu. Ada yang tahu? Ada yang tahu nama bangsanya apa? Tahu atau tidak? Namanya betul, namanya bangsa Niniwe. Nah, sekilas ya cerita Yunus. Tuhan menyuruh Yunus pergi ke sebuah daerah namanya Niniwe. Sama-sama bilang dengan Kak Sela, Niniwe. Niniwe. Oke, good. Nah, bangsa Niniwe ini adalah bangsa yang orang-orangnya sangat jahat. Orang-orangnya sangat jahat. Dan karena mereka, Tuhan ini sangat sedih. Tuhan sangat sedih karena bangsa Niniwe ini adalah bangsa yang jahat. Oleh karena itu, Tuhan menyuruh Yunus datang kepada bangsa itu, pergi kepada bangsa Niniwe, supaya Yunus bisa memberitahukan kepada bangsa ini untuk bertobat. Sama-sama bilang dengan Kak Sela, bertobat. 1, 2, 3, bertobat. Oke, jempol buat adik-adik semuanya. Nah, Tuhan bilang kalau bangsa Niniwe tidak bertobat, maka Tuhan akan hancurkan bangsa ini di dalam 40 hari. Wah, ngeri sekali adik-adik. Nanti semua bangsanya, kotanya, rumahnya, semua akan Tuhan hancurkan kalau orang-orang di Niniwe tidak bertobat. Nah, tapi Yunus tidak mau. Yunus tidak mau. Ah Tuhan, orang-orang di Niniwe itu jahat. Saya tidak mau pergi ke Niniwe. Akhirnya Yunus melarikan diri. Nah, karena Yunus melarikan diri, makanya Yunus akhirnya ditelan oleh ikan yang besar. Adik-adik sudah tahu ya ceritanya ya. Tuh, ditelan oleh ikan yang besar. Ikan yang biasa adik-adik makan kan ikannya kecil ya. Ikannya kecil. Tapi ikan yang menelan Yunus ini adalah ikan yang sangat besar. Ikan yang sangat besar. Yunus masuk ke dalam perut ikan. Nah, akhirnya Yunus tahu kalau Tuhan tidak suka. Tuhan marah karena Yunus tidak pergi ke Niniwe. Akhirnya Yunus berdoa. Di dalam perut ikan nih adik-adik lihat tuh, ada lendir-lendirnya. Ada lendir-lendirnya di dalam perut ikan. Nah, Yunus berdoa. Yunus minta ampun. Tuhan, aku minta ampun. Maaf karena aku sudah tidak taat. Akhirnya Tuhan mendengar doa Yunus. Dan Yunus dikeluarkan, dimuntahkan oleh ikannya. Tuhan suruh ikan yang besar itu yang menelan Yunus supaya memuntahkan Yunus, dimuntahkan. Akhirnya setelah Yunus dimuntahkan dari perut ikan, Tuhan bilang, Yunus, kamu pergi ke Niniwe, beritahukan kepada mereka kalau mereka tidak bertobat, maka 40 hari lagi Tuhan akan menghancurkan kota Niniwe. Akhirnya Yunus pergi atau tidak adik-adik? Yunus pergi, betul sekali. Yunus pergi ke Niniwe dan Yunus berkhotbah. Hai kamu orang-orang Niniwe semuanya yang sudah melakukan kejahatan, kalau kalian tidak bertobat, kalau kalian tidak berpuasa dan tidak berdoa, maka Tuhan akan menghancurkan rumahmu, seluruh kotamu dalam 40 hari. 40 hari lagi Tuhan hancurkan kalau tidak bertobat. Nah, kira-kira orang-orang Niniwe bagaimana? Bertobat atau tidak adik-adik?
Kasela tanya, bertobat atau tidak? Takut atau tidak? Mereka sangat ketakutan. Aduh, kita sudah terlalu jahat. Kita sudah bikin Tuhan jadi sedih. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Hari ini Kasela mau ajak adik-adik untuk belajar dari orang-orang di Niniwe. Tuhan bilang bahwa Tuhan akan hancurkan Niniwe kalau mereka tidak bertobat. Nah, Kasela mau kita belajar dari orang-orang Niniwe hari ini. Akhirnya setelah Tuhan bilang bahwa Tuhan akan hancurkan bangsa Niniwe ini orang-orangnya langsung semuanya, bahkan rajanya menyuruh seluruh rakyatnya untuk berdoa. Nah, jadi semua rakyatnya, nih lihat nih Kasela pakai apa? Semua rakyatnya memakai kain kabung. Ini bukan kerudung ya adik-adik. Ini kain kabung, tandanya mereka berduka. Mereka sungguh-sungguh, mereka memakai kain kabung, mereka berdoa, bahkan duduk di abu dengan kain kabung, berdoa dengan sungguh-sungguh supaya Tuhan tidak menghancurkan bangsa mereka. Bahkan tidak hanya berdoa adik-adik, tidak hanya berdoa, mereka juga berpuasa. Lihat nih gambarnya, mulutnya diselotip. Mereka berpuasa, tidak makan dan tidak minum. Mereka sungguh-sungguh berdoa. Tadi orang-orang Niniwe berbuat apa saja adik-adik? Kasela tanya, mereka memakai kain kabung, mereka duduk di abu, mereka berdoa, bahkan mereka berpuasa, mereka tidak makan. Mereka berdoa dengan sungguh-sungguh supaya Tuhan tidak menghancurkan negeri mereka. Nah, Kasela pada hari ini mau ajak adik-adik untuk melakukan hal yang sama. Sekarang di bangsa kita Indonesia, sekarang banyak orang-orang yang sakit oleh karena penyakit apa? Adik-adik tahu toh? Adik-adik tahu semuanya penyakit apa? Corona. Adik-adik yang biasanya sekolah sekarang harus sekolah dari rumah, belajar dari rumah. Sekolah dari rumah. Terus apa lagi? Yang biasanya bisa main ke rumah teman-teman, bisa main di luar rumah, bisa main di mall, bisa main kemana lagi? Bisa berenang di kolam renang di luar, bisa pergi ke pantai, bisa berlibur, tidak bisa keluar lagi karena ada virus corona. Nah, kita mau belajar dari orang-orang di Niniwe supaya kita berdoa untuk bangsa kita Indonesia, supaya Tuhan sembuhkan. Kita berdoa supaya Tuhan pulihkan, supaya Tuhan membuat semua wabah ini, membuat penyakit ini berakhir. Semua orang bisa sembuh, kita bisa sekolah lagi, kita bisa sekolah minggu sama-sama lagi di gereja, kita bisa keluar lagi, bisa bermain dengan teman-teman, kita bisa ke mall, kita bisa kemana lagi, kita bisa berenang ke pantai. Kita berdoa ya adik-adik, kita berdoa supaya Tuhan pulihkan bangsa kita, supaya Tuhan sembuhkan bangsa kita ya. Belajar dari orang-orang di daerah Niniwe, berdoa dengan sungguh-sungguh supaya Tuhan memulihkan bangsa kita. Ayo adik-adik di rumah sekalian, sebelum kita selesai dengar cerita, Kasela ajak adik-adik, sudah pegang Alkitabnya semua? Kalau sudah pegang Alkitabnya, Kasela ajak adik-adik untuk buka satu ayat. Ini ayat hafalan ya adik-adik. Satu ayat di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. 2 Tawarik pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. Yuk kita buka sama-sama. Yang sudah dapat ayatnya bilang amin. Amin. Yang belum, Kasela masih tunggu. Ayo buka Alkitabnya. Buka Alkitabnya, buka ayatnya, kita baca sama-sama ya.
Kak Sela hitung sampai 3, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Amin. Puji Tuhan. Adik-adik boleh taruh Alkitabnya? Kak Sela ajak adik-adik semuanya kita bangkit berdiri yuk. Kita bangkit berdiri sama-sama di rumah masing-masing. Kak Sela mau ajak adik-adik semua untuk kita berdoa. Berdoa untuk bangsa kita Indonesia, supaya Tuhan pulihkan, supaya Tuhan sembuhkan, supaya Tuhan buat wabah ini berakhir, sehingga kita bisa ke gereja lagi, kita bisa beraktivitas lagi seperti biasa. Puji Tuhan. Ayo adik-adik ambil sikap yang baik. Sebelum kita berdoa, kita akan menyanyikan satu lagu, Terima Kasih Tuhan. Ayo kita bangkit berdiri, ambil sikap yang baik, menyanyi dengan sungguh-sungguh. Ayo. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Ayo adik-adik semuanya angkat tangan sama-sama. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan ada Kau. Syukur bagimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan ada Kau. Syukur bagimu, sebab hari ini Tuhan adakan. Sebab hari ini Tuhan adakan. Syukur bagimu, sebab hari ini Tuhan adakan. Sebab hari ini Tuhan adakan. Syukur bagimu. Kak Sela ajak adik-adik semuanya, kita ambil sikap doa yang baik, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus ada di sini, di tempat Kak Sela berdiri, juga di rumah adik-adik masing-masing. Jadi ambil sikap doa yang sungguh-sungguh. Kita mau berdoa untuk bangsa kita, sama seperti bangsa Niniwe yang Tuhan tegur supaya bertobat. Mereka berpuasa, mereka berdoa dengan sungguh-sungguh sehingga Tuhan tidak jadi menghancurkan bangsa mereka. Mari kita berdoa sungguh-sungguh untuk bangsa kita Indonesia. Ambil sikap doa yang baik, kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, saat ini kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan pulihkan bangsa kami. Tuhan pulihkan negeri kami. Kami berdoa untuk setiap orang-orang yang saat ini sudah terinfeksi oleh penyakit virus corona. Tuhan menyembuhkan, Tuhan memulihkan mereka dengan sempurna di dalam nama Tuhan Yesus.
Kami juga berdoa untuk pemerintah bangsa kami, mulai dari Bapak Presiden sampai kepada wakilnya, menteri-menterinya, bahkan sampai pemerintah di desa-desa sekalipun. Kami berdoa supaya Tuhan juga memberikan hikmat, Tuhan memberikan roh yang takut akan Tuhan, sehingga selama masa pandemi ini mereka bisa mengeluarkan kebijakan yang baik yang bisa membawa bangsa ini keluar dari wabah ini. Tuhan pakai mereka menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk memulihkan bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk orang tua kami. Tuhan juga memberkati setiap pekerjaan, setiap usaha yang dilakukan oleh papa dan mama kami. Tuhan memberkati. Berkati juga setiap kami, anak-anak sekolah minggu yang sudah beribadah walaupun secara online, tetapi kami percaya Tuhan juga tetap memberkati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau tutup ibadah kami pada hari ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Kita semua sama-sama katakan amin. Puji Tuhan.